Orang tua kan mengamanahi kita untuk kuliah itu belajar. Tidak ada kesana kuliah untuk organisasi. Nah, wadidaw, gimana dong? Alhamdulillah. Yang pertama memang untuk belajar. Oke. Tapi karena saya kuliah disuruh orang tua, saya organisasi minta izin orang tua. Oh, jawaban aman sekali ya. Iya. Oke. Berarti kamu memang menjiwai banget ya untuk menjadi seorang leader. Iya dong. Iya. Masa enggak? Oh, iya. Oke deh. Kuliah tujuannya untuk organisasi atau malah untuk fokus belajar? Ada banyak sekali mahasiswa yang punya opininya masing-masing. Tentunya kalau kita ngobrolin soal kuliah dan organisasi entah belajar fokusnya, kedatangan tamu yang super spesial hari ini. Bersama Suaidi, inilah Podspirasi. Halo Ahmad Munawar. Siap, halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja selama pandemi ini. Oh deh. Tapi Ahmad Munawar kemarin sempat kena COVID ya? Belum pernah. Oh belum pernah. Belum pernah periksa. Gimana mau tahu positif enggaknya ya kalau nggak periksa ya? Tapi alhamdulillah sudah vaksin Kak. Oh sudah divaksin. Sudah vaksin. Yang ketiga, 4? 2. Oh 2. Mau yang ketiga? Kalau jadi beli gratis. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Munawar, seperti opening saya tadi, kita kuliah ini untuk belajar atau untuk organisasi? Kan itu adalah hal yang bertentangan. Sekarang kenalkan diri dulu. Siapa Ahmad Munawar itu dan jabatannya apa mungkin? Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munawar. Saya dari Kabupaten Tapin, kuliah di STAI Darul Ulum Kandangan. Saya sekarang menjabat menjadi pimpinan umum LPM INMA STAI Darul Ulum Kandangan. Dan saya ada juga Kak di eksternal, khususnya di Kabupaten Tapin. Untuk daerah Kabupaten Tapin, saya menjabat menjadi wakil ketua IPNO, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Tapin. Nah gitu guys. Nah Oke. Ini banyak nih ya organisasi yang diikutin ya. Saking banyaknya mungkin lupa untuk belajar ya. pasti. Oke, Pasti. sesuai openingnya tadi Nawar. Kamu ini orang yang pro dengan fokus untuk organisasi atau fokus untuk kuliah belajar sih? Kalau kuliah tuh? Kalau kuliah memang fokus ke kuliah. Tapi lebih senang kuliah sambil berorganisasi. Sambil berorganisasi ya. Jawaban aman ya ini. Aman ya pastilah. Oke, tapi Nawar, tapi orang tua kan mengamanahi kita untuk kuliah itu belajar. Tidak ada kesana kuliah untuk organisasi. Nah, wadidaw, gimana dong? Alhamdulillah, berhubung saya mulai SMA. Oke. SMA sekarang sudah sekitar 4 tahun berorganisasi. Karena melihat perkembangan anaknya setelah berorganisasi memang sedikit terbentuk. Kalau pribadi saya, sedikit terbentuk karena memang di organisasi dapat ilmu yang tidak bisa didapatkan di sekolah. Di sekolah. Apalagi di kuliah. Tapi gimana dengan amanah orang tua tadi? Amanah. Emangnya ayah kamu, ibu kamu, Nawar ngasih amanah kamu untuk organisasi atau untuk belajar sih? Yang pertama memang untuk belajar. Oke. Tapi karena saya kuliah disuruh orang tua, saya organisasi minta izin orang tua. Oh, jawaban aman sekali ya. Oke. Tapi Nawar, apa yang bisa kamu dapatkan di organisasi? Apakah nanti ketika kamu melamar pekerjaan, kan pasti dilihat nilai ijazah kamu berapa? Nggak ada di situ kan yang tertulis organisasi kamu apa? Bener gitu gak sih? Ya. Oke, kalau gimana tuh? tadi kan mulai kuliah, kuliah, terus masuk ke dunia pekerjaan. Oke. Ya. Sebenarnya nilai itu kalau menurut saya setelah mendengar dari, karena banyak relasi lah, relasi, ternyata perusahaan-perusahaan itu tidak mementingkan lagi sekarang untuk nilai. Iya, ada gitu. Karena saya mendengarkan satu belah pihak, dua belah pihak saja. Iya. Lanjut. Yang penting yang pertama tuh skill.
Terus pengalaman. Kalau pendapat saya, kalau terfokus dalam belajar saja, tidak tahu menau masalah memanajemen orang, memanajemen waktu, maka dia tidak akan bisa langsung dipakai di dunia kerja. Gitu ya? Iya. Oke, hanya mengandalkan nilai katanya ya. Seperti itu. Tapi Nawar, kalau kita kuliahnya cuma organisasi mulu kan ketinggalan tuh semesternya. Pasti akan ada mata kuliah yang ketinggalan, tidak fokus, nilainya jelek. Ini akan merusak juga, maksudnya secara akreditasi kampus. Gimana tuh yang kayak gitu tuh? Nah, kalaunya itulah pasti waktu yang bisa menjawab, Kak. Wah, iya. Karena saya semester 2 ini banyak mendapatkan nilai A. Iya, karena entah itu karena organisasi atau karena kamu belajar sih? Belajar sambil organisasi. Berarti kamu ikut belajar kan? Belajar. Oh iya. Oke, karena ikut belajar. Seandainya nih organisasi kamu nih suatu saat melamar jadi PNS, yang diajarkan kan ditanya jawab PNS adalah soal akademisi, soal akademisi, tidak ada soal tentang organisasi. Benar gak sih? Saya nggak tahu sih, sepertinya seperti itu deh. Ya nggak sih? Gimana dong nanti? Kamu jadi PNS nggak sih? Pasti. Kalau pribadi lagi kembali. Saya tidak ingin menjadi PNS. Waduh. Kurang nih saingan yang satu angkatan sama Nawar. Kenapa saya kamu tidak kepengen? ingin menjadi PNS? Karena saya ingin memiliki hidup di masa depan itu yang bebas. Yang bebas, intinya tidak ada kata terikat dengan siapapun. Jadi setelah lulus sekolah, saya memiliki usaha sempat di masa pandemi, yaitu fotografer. Dan setelah fotografer berjalan sekitar 1,5 tahun, saya membangun usaha angkringan di daerah saya. Nah gitu guys. Oke, berarti mungkin ya Nawar ya, untuk cekcok sedikit perdebatan kecil kita tadi adalah salah satu bentuk dimana kalau kita tidak bisa hanya meninggalkan kayak organisasinya ditinggalkan, tapi fokus belajar aja. Tapi kita juga harus organisasi, tapi juga belajar. Maksudnya gitu, dibalancekan mungkin maksudnya gitu ya. Nah, jadi selalu diimbangkan gitu kan. Sehingga tadi Nawar kan aktif nih di organisasi dan macam-macam sebagainya, tapi nilainya masih tetap A. Ya nggak seperti itu sih? Sepali. Sebagian ya. Sebagian lah ya. Sepali. Iya. Tapi intinya kan, tapi itu adalah bentuk bukti bahwasanya kita tetap berorganisasi, tapi belajar tidak ditinggalkan. Nah, itu inspirasi untuk episode kali ini teman-teman. Kita akan bicara lebih lanjut tentunya tentang pribadinya Nawar. Kalau nggak salah, kamu tadi ada sedikit menyinggung kamu punya usaha-usaha dan macam-macam. Ceritain dong gimana sih ceritanya sampai kamu punya angkringan. Yang satu-satu dulu deh, boleh fotografer dulu mungkin. Kenapa? Suka memoto mungkin? Pertama saya memang mau kuliah, tapi alasan ya ekonomi di rumah memang lagi di masa rendah lah. Kalau masa kapan itu? Sekarang? Dari dulu sampai sekarang lah sebenarnya. Jadi ingin kuliah seperti orang-orang selayaknya. Jadi bingung nih, mau kuliah gak punya uang. Terus ada sedikit skill memang dari OSIS, memang pernah mempelajari sistem-sistem kamera. Jadi setelah itu memberanikan diri saya pergi ke teman orang yang bisa dan memiliki usaha fotografer. Di sana saya ikut menjadi bawahan, terus mulai mengumpulkan uang sendiri. Setelah lebih dari 7 bulan, alhamdulillah saya memiliki modal, bisa membeli kamera sendiri, alat sendiri, dan alhamdulillah memiliki job dan usaha sendiri. Itu dia jobnya ngapain tuh? Moto apa? Memoto nikahan. Nikahan. Kawinan. Proses kawin. Jadi kamu kayak freelance gitu ya? Freelance. Pertama tuh kamu gak ada modal tuh, cuma gabung sama orang lain.
Terus setelah beberapa 6 bulan berapa tadi? 6 bulan di atas lah. Kurang lebih segitu ya. Lebih, ya. Dan kamu sudah punya modal untuk bisa beli kamera sendiri. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang masih jalan jobnya. Ya kalau dikatakan jalan ya jalan. Iya. Tapi 1 langkah 2 langkah nanti istirahat lagi. Maksudnya tidak sekonsisten 1 2 3 4 5 karena kan kamu sambil kuliah belajar dan organisasi, guys. Ya enggak segitu sih. Mungkin membagi waktunya ya. Tapi tidak menjadi fokus utama nih job ini karena kan harus belajar dulu ya kan kita karena wawasan itu sangat penting loh. Nawar, selain itu juga kamu di OSIS kan sudah pernah nih udah ikut organisasi sejak SMA. Kenapa kamu memilih tersebut? Boleh diceritain nggak? Kenapa kamu malah aku ikut aja? Kan sekian banyak mungkin yang penonton saat ini aku nggak asik ikut organisasi, santai-santai aja jadi manusia kalem, gitu aja katanya. Iya. Kembali lagi ke pribadi masing-masing lah. Ya. Saya orangnya orang sosial. Orang sosial ya. Suka kerja banyak, sosial. Bukan. Iya juga sih. Jawaban aman. Aman lagi. Lanjut. Suka berteman, suka bercanda. Jadi kalaunya diam ayem di rumah, cuman belajar membaca jadi kutu buku lah. Kalaunya ini yang belajarnya aja nih katanya, ya kan maksudnya ya. Saya lebih senang belajar secara langsung dengan pengalaman orang lain ketimbang saya mempelajari hal yang dapat saya Kalau dulu lagi belum masuk di dunia perkuliahan. Saya memang orang yang kurang suka membaca. Jadi lebih senang belok kiri jalan terus atau belok kiri ikuti isyarat lampu, nggak dibacakan langsung. Iya. Disuruh membaca, disuruh bawa buku ya dibawa tapi gak dibaca gitu lagi dulu. Binder isinya kosong. Ya gitu. Jadi mungkin setelah itu karena memang kamu sadar itu adalah kekurangan kamu, tapi kamu akan mencari kelebihan di mana tempatmu dan kebetulan kamu orang sosial tadi ya kan, suka kerja sosial, bakti sosial seperti teman. Sehingga kamu lebih asik untuk ikut bergabung di organisasi dengan satu tujuan mungkin hal-hal positif ya berarti ya. Di sisi lain juga saya sebenarnya juga orang yang pro dengan organisasi. Saya juga suka organisasi waktu masih kuliah, untuk teman-teman kuliah saya pasti saya tahu. Jadi kita itu mungkin sama ya motivasinya dengan saya. Waktu kakak masih di kampus dulu, tujuannya adalah berteman, ngumpul bareng-bareng, tapi ada yang dikerjakan. Itu bentuknya adalah organisasi. Nah mungkin seperti itu juga Nawar ya. Oh jadi dari OSIS sudah seperti itu? Apa pengalaman organisasi di OSIS dulu nih? Kita kulik dulu di OSIS nih. Apa yang paling asik waktu di OSIS? Yang paling asik lah. Yang berkesan mungkin? Yang berkesan pernah 2 kali menjadi jadi panitia menjadi kakak OSIS terfavorit. Saat itu masih itu glowing atau gimana jadi terfavorit? Ya gak tahu lah. Yang pasti mungkin dari gaya saya bercanda, dari gaya saya mengajak murid baru untuk berteman, untuk saling mengenal diri lah. Dan saya karena menjadi kakak pembimbing juga sempat menjadi kakak pembimbing terbaik karena kelompok saya jadi juru umum mulai yel PBB. Oh biasanya ada kegiatan yang gitu ya waktu kegiatan penerimaan. OSIS itu ya? Bukan OSIS, ospek. Itu ya? Ospek itu kan di perkuliahan. Kalau SMA masih apa OSIS? Apa namanya? MOS. Masa orientasi sekolah. Oh jadi kegiatan itu berjalan tidak hanya sehari sepertinya ya, berkelompok. Dan Nawar jadi pembimbing ya. Seperti Binda mungkin kayak gitu ya. Ya mungkin lah kalau yang membimbing ya istilahnya dan menjadi favorit ya sehingga jadi yang terbaik. Oke, itu adalah kegiatan OSIS nih. Asik banget nih ya sepertinya sehingga di sana ada nggak anak cewek yang ngelirik Nawar? Oh pasti banyak. Itu motivasinya jadi yang terfavorit ya. Gimana ceritanya, ada nggak yang Kak boleh minta nomor WA? Zaman WA ya dulu belum ya? Zaman BBM. Ya benar. Pin BBM nggak? Ada nggak gitu seperti itu? Ada sih, tapi jadi apa namanya? Kalau jadi OSIS kan kakak-kakak lagi dulu ya jual mahal lah gitu kan.
Jual mahal. Jual mahal. Jual mahal. Nanti aja. Padahal setelah itu kan di grup langsung ngechat. Gitu Kak. Oke, jadi lanjut di grup ya sepertinya. Lanjut di grup cari grup. Ya. Cuman secara bertatap muka jual mahal. Jual mahal gitu dulu ya. Wah gitu ya. Oke. Itu kan tadi asik-asiknya yang di OSIS tuh. Sekarang pengalaman sedihnya mungkin suka dukanya yang dukanya di OSIS gimana? Kalau masa organisasi di sekolah lah tidak ada sih untuk yang duka yang terlalu mendalam. Paling tidak kurang satu frekuensinya dengan teman ataupun pengurus yang lain. Mungkin gitu karena aja. Ego saat itu masih ego. Beda ya dengan mungkin masa. Entahlah waktu kuliah sama atau enggak tahu ya kita ya. Ya beda. Tapi istilahnya kan masih secara umur masih benar-benar muda banget tuh waktu berorganisasi ya. Oke, itu sedikit cerita tentang waktu masih di OSIS ya. Nah, sejak ini kan semester berapa nih Nawar? Semester 3. Semester 3 baru banget ya kan? Berarti transisi antara sekolah dari siswa menjadi mahasiswa. Dan sudah aktif lagi berorganisasi. Ketua tadi ya sempat jabatannya. Kalau di OSIS. Nah, dia nih yang di kuliah nih. Nah, itu jadi gimana ceritanya tuh? Kamu kan masih jadi anak culun saat itu. Waktu kuliah. Nah, gimana ceritanya sekarang bisa sampai jadi ketua? Bahkan masih semester 3. Mungkin karena lama di organisasi. Saya sebenarnya setelah lulus sekolah belum langsung kuliah. Gak langsung kuliah. 2 tahun dulu istirahat. Ya sambil usaha. Capek gitu gimana? Bukan capek. Bukan. Istirahat kan? Tidur, mager. Apa namanya? Ngumpulin modal. Iya. Nah gitu. Berarti kamu memang orang yang berjuang banget nih. Gak seenak mungkin. Kita mohon maaf ya. Anak-anak yang mungkin orang tuanya berkecukupan. Apalagi yang punya harta berlebih. Kuliah. Langsung dikirim ke tempat yang jauh-jauh. Dengan biaya yang tinggi mungkin. Berarti kamu tidak seperti itu ya Nawar? Mungkin tidak seperti itu. Karena memang harus berjuang dulu mungkin ya. Salut seperti itu. Keren Nawar. Dan akhirnya sekarang gimana? Lancar aja kan kuliahnya? Alhamdulillah lancar. Oke. Paling tidak sedikit kewalahan dalam manajemen waktu saja lah. Oh ya sebelum itu tadi lanjut pertanyaannya tadi. Gimana ceritanya bisa sampai jadi ketua? Nah itu deh. Ya memang mungkin karena pengalaman dari SMA sudah masuk organisasi dan setelah lulus sekolah masih aktif di organisasi dan setelah masuk kuliah karena memang lagi zaman-zaman ospek tuh kan diketahui itu semacam keaktifan mahasiswa dan alhamdulillah walaupun nggak menjadi mahasiswa teraktif, tapi sempat dipandang kakak-kakak yang lain, cutting lah, kakak tingkatnya, kakak tingkatnya dipandang lah gitu. Ini aktif, ini adalah kader maksudnya, mungkin, ya, dan dipandang karena memang aktif dan pernah ketemu sesekali lah di luaran dengan kakak kating-kating yang di sana. Ini ternyata yang kemarin jadi acara ini Jar. Bagus ini Jar, ini calon aktivis kampus katanya. Dan di sana mungkin ditunjuk akhirnya mempunyai kredibilitas mungkin ya, ada kepercayaan dari kakak tingkat, di teman-teman juga mungkin ya, sehingga mulus atau ada kesempatan untuk menjadi ketua ya. Nawar, pertanyaannya lagi nih. Kok aku mau sih jadi ketua? Kan bisa kan jadi sekretaris bendahara atau tukang angkat barang-barang misalnya seperti itu. Kenapa malah memilih untuk jadi ketua? Ya itu adalah sedikit cerita yang tidak bisa diceritakan Kak. Cerita yang tidak bisa diceritakan di internal organisasi tersebut. Dan karena memang banyak kawan yang satu frekuensi di organisasi tersebut, jadi saya memberanikan diri karena dipercaya juga. Memberanikan diri untuk apa? Untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Karena menurut saya permasalahan kesalahan ataupun kegagalan itu pasti. Jadi ada. Jadi ayolah War, kalau kata hari saya. Ayolah War,
untuk apa? Untuk keluar daripada zona nyaman di sana. Jadi saya berani mengambil posisi tersebut. Oke, gitu. Karena memang kamu mempunyai keberanian dan percaya diri mungkin ya. Iya. Apa yang membuat kamu menjadi akhirnya apakah kamu sempat belajar satu ideologi atau bagaimana sehingga kamu sampai di titik kamu berani? Atau memang kamu punya inisiatif aja? Oh ya. Kalaunya berbicara tentang ideologi ataupun doktrin lah katanya, doktrin lah supaya keluar daripada zona nyaman. Itu adalah senior saya di Ipno yang di rantau tadi ya, di Tapin tadi. Di Tapin ada, seluruh Indonesia pun ada Ipno. Oke. Saya dibentuk di Ipno dan saya didukung secara langsung mungkin dari pemikiran sampai membantu secara langsung ya di Ipno. Jadinya saya didoktrin jangan takut gagal, jangan takut salah, karena awal dari sukses ya dari kegagalan. Nah gitu. Oke. Berarti mungkin nilai inspirasi yang bisa kita petik dari cerita Nawar tadi adalah selain kita kuliah itu untuk belajar dan juga organisasi, kita juga jangan takut untuk salah ya kan tadi karena mungkin dari kesalahan ini yang membentuk kita untuk mencapai kesuksesan. Iya benar. Tepuk tangan dulu teman-teman semuanya. Nawar, kita santai aja. Mungkin nih sebelum pertanyaan terakhir ya. Kedepannya, kakak pengen tahu kedepannya apa yang akan kamu targetkan setelah ini. Apakah kamu akan mencari organisasi yang lebih besar lagi atau kamu ingin menguasai dunia? Oh ya. Jawab ya? Oke. Jawab. Karena sekarang mulai kewalahan dalam memanajemen waktu. Itu nih ya problemnya waktu banget waktu nih. Lagi ini waktu. Mungkin mengurangi lah hal-hal yang mungkin kurang dibutuhkan, mungkin bisa dikurangi dulu. Karena menuju semester akhir nih pastilah banyak kesibukan lagi. Baru semester 3 kan? Kan semester 4, 5 nanti kan sudah. Iya. Mungkin ke depannya sih. Mungkin ke depannya. Mungkin dari ke depannya mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting lagi. Mungkin seperti karena saya suka ngopi, suka nongkrong. Mungkin hal yang tersebut yang dikurangi. Mungkin organisasi yang tidak terlalu tidak terlalu banyak kegiatan itu yang dikurangi supaya supaya lebih terfokus nanti ke akademik, ke pelajaran di kuliah. Berarti nanti fokusnya arahnya ke belajar nih ya. Organisasi masih ada sedikit mungkin? Pastilah tetap pasti jalan. Kan? Apalagi kan sudah jadi ketua pasti akan jadi senior nantinya. Mungkin akan menasihati ketua-ketua berikutnya ya berarti. Mungkin lagi. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi mungkin cita-cita? Kan nggak pengen jadi PNS tadi. Iya. Untuk kedepannya gimana nih? Mungkin biar cepat aja wisuda. Gini aja, semoga wisudanya offline, artinya COVID-19 hilang. Ya, tapi tetap pembelajaran kuliah online. Dari semester 1 masih online ya, sampai sekarang ya. Ya. Oke, bahkan kamu sudah tahu WC kampus di mana? Sudah tahu ya? Karena organisasi tadi ya. Organisasilah yang mengetahuiku, organisasilah yang mengarahkanku ke WC kampus. Seandainya ikut organisasi pasti offline mulu kan? Online mulu kan? Online dulu. Nah, oke, pertanyaan terakhir nih Nawar, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, pengen tahu dong, ada nggak penyesalan dalam hidup Nawar? Mungkin waktu masih SD atau waktu masih TK, masuk OSIS TK mungkin, ada nggak? Entahlah, terserah penyesalan apa yang pernah dialami oleh Nawar dan pengen dirubah seandainya bisa. Nurut sama orang tua. Dulu nggak? Dulu sampai sekarang mungkin masih kurang lah nurut dengan orang tua. Oke. Dan itu masih dalam proses lah. Proses. Oke, berarti mungkin secara hubungan dengan orang tua sebenarnya kita tidak. Saya ngerti Nawar sebenarnya tidak pengen juga yang kualat dan lain sebagainya sama orang tua. Hanya saja caranya mungkin ya. Jalannya Nawar mungkin pengen seperti ini, orang tua pengen seperti ini. Sehingga tidak ada komunikasi nih antara kalian. Jadi komunikasi yang bisa ibaratnya menjelaskan Nawarnya pengennya seperti ini, orang tua pengen seperti ini sehingga tidak nyambung. Ya. Itu mungkin yang mengakibatkan Nawar tidak agak sedikit tidak sama lah jalannya. Mungkin kalimatnya seperti itu ya.
untuk mungkin beberapa tahun belakangan mungkin sempat dilarang sedikit-sedikit. Dikurangi lah kegiatan di luar kata orang tua. Oke. Tapi masih ngeyel juga nih. Masih ngeyel juga. Tapi setelah itu saya didatengin oleh dari aparat desa. Oke. Karena memang dilihat aktif nih. Dan pernah diminta menjadi ketua pelaksana. Ketua pelaksana kegiatan di desa tersebut. Apa tuh? Semacam kayak Karang Taruna Karang Taruna bukan Karang Taruna sih apa? Perkumpulan pemuda-pemudi yang ada di desa saya tersebut. Saya diminta untuk menghandle acara tersebut, dipercaya, dan setelah berhasil melaksanakan tanggung jawab tersebut, saya diminta menjadi ketua Karang Taruna. Sekarang tidak. Oh, berarti kemarin ya? Pernah diminta untuk jadi ketua Karang Taruna. Iya. Sekali lagi give applause untuk Ahmad Munawar. Berarti kamu memang menjiwai banget ya untuk menjadi seorang leader. Iya dong. Iya. Masa enggak? Iya. Oke. Thank you Nawar. Mungkin pembelajarannya sungguh sangat luar biasa. Dan tentunya ini menjadi poin penting untuk kita semua. Yang pertama ada pembelajaran yang bisa kita petik, yaitu kalau kuliah tadi harus ada organisasi, ada juga aja belajarnya, ya kan, diimbangkan, dibalanskan. Lalu untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba hal-hal lain, jangan takut untuk gagal katanya, ya kan. Makanya Nawar mengambil resikonya untuk jadi seorang ketua. Ya memang punya resiko besar ya kan, tapi justru membuahkan satu hal yang lebih bagus lagi, sehingga bahkan di masyarakat pun dipercaya untuk menjadi ketua tadi ya. Oke, semoga harapannya ke depannya mungkin Nawar bisa fokus dengan belajarnya, organisasinya tidak dikesampingkan mungkin ya, itu harapannya. Oke. Dan tentunya pengen banget sih kita ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi Nawar, satu kata deh lagi atau satu kalimat lagi untuk teman-teman kita yang mungkin masih bingung kuliah organisasi atau kuliah untuk belajar. Oke, berbicara tentang kata terakhir tadi lah. Kata terakhir, wah ngeri lah. Ngeri, seperti mau enggak. Oke. Kata terakhir ya kata Kak Suain tadi, diminta penjelasan tadi lah. Apakah gimana nih untuk mereka yang bingung mau fokusnya kuliah untuk organisasi atau fokus untuk belajar? Nah ya, kalaunya pendapat saya diimbangi. Yang pertama, jawaban paling aman diimbangi. Oke. Diimbangi. Yang pertama belajar. Oke. Yang kedua jangan sampai ketinggalan organisasi. Oke. Karena hal-hal yang tidak dapat di pembelajaran ada di organisasi. Oke, mungkin di luar dari kelas mungkin ya, ada di organisasi. Bahkan justru nilai-nilai yang seperti ini yang sangat diperlukan Indonesia mungkin ya. Mungkin. Oke. Thank you Nawar sudah. Satu kata lagi. Ya, kata terakhir. Mungkin untuk untuk semua orang ini, untuk semua mahasiswa, menjadi pegangan lah untuk kita masing-masing yang sama-sama belajar ini masih. Harus bisa merasa. Harus bisa merasa dan jangan merasa bisa. Nah itu. Harus bisa merasa dan tapi jangan merasa bisa. Kenapa itu? Karena kalau kita bisa merasa, kita pasti bisa memahami kekurangan orang, kesalahan orang. Tapi kalau kita merasa bisa, jatuhnya itu sombong. Betul banget sih. Oke. Benar tuh. Berarti kita harus bisa merasa ya kan? Iya. Bisa merasa dengan mungkin secara interaksi, mungkin secara bahkan tidak hanya di situ ya, dimanapun kita bergaul dan sebagainya, bahkan kita merasa salah pun dan lain sebagainya, harus bisa merasa, tapi jangan merasa bisa itu ya. Ada lagi mungkin? Oke. Kalaunya dikasih ada lagi mungkin ada lagi ya. Kita bikin kamusnya nanti. Oke, silakan ngomong lagi nih. Dalam hidup, kalaunya kita tidak bisa memberikan cahaya, janganlah kalian memberikan kegelapan.
Kalau tidak bisa memberikan kebahagiaan, janganlah kalian memberikan kesedihan. Mungkin itu saja, Kak. Pantun, bukan pantun ya, mungkin kata-kata ya. Kalau kamu tidak bisa memberikan cahaya, janganlah memberikan kegelapan. Kalau kamu nggak bisa kan memberikan kebahagiaan, janganlah memberikan kesedihan. Benar gak sih? Tepuk tangan dulu semuanya untuk Ahmad Munawar. Ya, teman-teman, mungkin konspirasi kita cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Mungkin nanti nextnya kita akan ngobrol lagi ya. Tadi kata-kata terakhir untuk episode ini aja kok. Tenang, kalau ada yang jadi fansnya Ahmad Munawar, langsung nanti kunjungin Instagramnya aja nanti ya. Tadi di awal sudah kita tuliskan Instagramnya. Oke, untuk teman-teman, thank you so much sudah nonton. Dan tentunya silahkan di komen, like, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian yang mungkin satu frekuensi dengan obrolan kali ini. So, saya Di Firdaus undur diri. Sampai jumpa di Podspirasi selanjutnya.